Ya kita harus mengakui bahwa Ubaidillah itu menurunkan banyak ulama. Ini beliau kan juga termasuk imam lah. Ada Pakai Mustafa, ada Habib Umar, ada Abdullah Al-Haddad. Ya memang itu hebat-hebat, tetapi jangan itu terus dinaikkan levelnya terus bernasab Rasulullah, karena itu berbahaya. Saya bilang sama ya Zulfikar Mas, sekarang gini loh ya, Duriyatul Rasul di Indonesia itu kan saya bilang 85% orang Indonesia sudah membawa ajarannya Rasulullah. Apa pernah aku punya Rasulullah? Enggak pernah. Kalau dimanapun, bisa di Irak, di Palestina, di Maroko, pernah nggak? Iya, sampean dengar kabar Duriyatul Rasul, aku terus ya benar juga Pak Haji, nggak pernah. Loh, makanya kalau yang begitu berarti malah bukan. Kan cuma Ba'alawi itu yang suka kayak begitu. Ya Habib Anis dia, yang menurut saya itu orangnya luar biasa, mau wali benar. Kalau misalnya ditanya Habib Anis, apa sampean itu Duriyatul Rasul? Ya tidak tahu. Bisa ya, bisa tidak. Antum juga bisa Duriyatul Rasul, bisa juga tidak. Ya gitu loh. Yang tanya aja malah begitu kan. Ya nggak tahu kan, udah lama, udah 1000 tahun lebih. Nggak pernah, iya memang sana saya sana nggak pernah. Nah, kebanyakan orang-orang yang mengambil ilmu dari Ba'alawi itu khawatir nanti kaitannya dengan sanad ilmu. Iya berbeda lagi. Murid-murid sahabat Rasulullah kan juga bukan Duriyatul Rasul juga. Kan nggak harus. Ya ada hadis yang ada di fikih mana bahkan sedikit dari orang Arab. Imam Bukhari juga bukan Duriyatul Rasul. Apa terus dibuang kitabnya kan nggak juga. Ya ini soalnya kalau persoalan nasab itu, kalau memang orang tidak punya nasab itu jadi salting kayak begini. Kalau yang kita yang punya nasab ini malah nggak salting, nggak masalah kan gitu. Yang salting yang dan itu salting itu sih kalau ndawir segala macam itu masih belum seberapa lah. Tetapi mengajarkan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Rasulullah itu yang berbahaya. Menjadi PR-nya Rasulullah secara buruk. Itu yang selalu saya khawatirkan itu, dan benar yang saya omongkan tuh. Temennya sini aku punya santri sekarang di Balikpapan. Dia temennya itu muslimah dapat Ba'alawi. Kalau si suaminya itu marah-marah untuk balas kotor, akhirnya cerai. Akhirnya sekarang Islam itu di mata dia buruk sekali. Rasulullah di mata dia itu kayak begitu. Malah mengotori Rasulullah. Yang terjadi kan seperti itu. Mana pernah Rasulullah itu menyuruh orang salaman kayak gitu? Ya kalau kita salaman kayak gitu dengan guru kita dalam situasi khusus, tidak untuk dipublish, benar-benar karena kecintaan, tidak masalah. Ini seolah-olah semua orang harus begitukan. Dan Rasulullah juga nggak pernah melakukan itu kan. Terus mengkasta-kasta lakinya kayak jaman-jaman. Rasulullah akan menghilangkan kasta. Dan Islam itu kan sepanjang sejarah ditafsiri kan. Nah tafsir ini kan harus terus-menerus al-muhafadzah ala qadimi sholeh wal akhdu itu toh. Nah makanya kita itu harus memberikan argumentasi universal untuk menyampaikan ajaran-ajaran Islam. Kita tidak cukup dengan oh ini ayat Qurannya begini. Nah, ayat Quran itu kita berikan bagi orang yang sudah percaya. Lalu bagi orang yang tidak percaya Quran, ya kan? Ono hadisnya begini, nah iya bagi orang yang percaya Rasulullah. Kalau belum, kan harus kita berikan argumen yang rasional. Ya saya khawatirkan itu umat Rasulullah ya konsekuensi jadi kiai, jadi gus itu kan melaksanakan wasiat Rasulullah umat. Yang lain makanya saya bilang sama Zulfikar, Duriat Wali Songo nggak usah dibela, pasti menang. Duriat Ali Idrisi nggak akan saya bela, pasti menang sampean dong. Yang saya bela itu umat Rasulullah yang masih abangan, yang imannya masih lemah, yang mu'alaf itu. Malah dalam pengertian imannya masih lemah itu rentan untuk dia. Kalau misalnya dulu ada isu Kristenisasi, Hinduisasi, saya nggak pernah khawatir dengan itu. Yang saya khawatirkan itu orang Islam murtad karena orang Islam lainnya, bukan karena non Muslim. Enggak, karena kita menyampaikan Islam dengan cara yang
menyakitkan dengan cara yang keliru. Nah, kadang-kadang kan santri, kadang-kadang kiai gus itu seolah-olah publik itu seperti di lingkungan dalam pondoknya sendiri. Santrinya udah percaya, udah taat, udah ini diapa-apain mau. Nah, dunia publik itu kan berbeda kan. Udah mau Islam aja udah bagus banget gitu loh. Iya kan? Lah Wali Songo kan dulu ya cuma begitu ya sudah, yang penting kalau mau sunat suruh baca syahadat. Kalau mau kawin suruh baca syahadat. Kemudian sholat boleh tidak boleh, puasa boleh tidak boleh. Kalau mau puasa mandi, kan itu kan setahun sekali aja mandinya itu, padusan itu, udah cukup kan? Ya memang level beragama itu seperti level mondok, level sekolah ya. Kalau memang baru levelnya itu ibtidaiyah ya biar ibtidaiyah lah. Jangan dipaksa-paksa untuk kalian nanti Jepang. Dan menurut saya pendekatan Islam yang paling tepat itu seperti yang disampaikan Imam Ghazali. Kalau mau menang saja pendekatannya tasawuf. Jangan pakai dulu, jangan syariat dulu. Belakangan aja nanti. Wong zaman Rasulullah juga syariat itu belakangan kan. Ya saya khawatirkan itu. Jadi kalau saya nggak mengkhawatirkan NU, nggak mengkhawatirkan apa dzurriyyat Wali Songo, nggak mengkhawatirkan Said, enggak, mereka pasti menang semua. Pasti menang kalau urusannya cuma itu. Umat Rasulullah gimana? Menang apa kalah? Kalau sampai murtad gimana? Dulu waktu kita ini waktu awal-awal ngaji itu membaca kitab apa jenisnya, kisah-kisah kayak Suriah itu. Ketika ibadah jalan Bani Israel disiksa di alam kubur karena ternyata dia pernah membuat putus asa orang yang mau bertobat. Apalagi eksploitasi dengan atas nama dzurriyyat Rasulullah. Lawang Dajjal aja diriwayatkan tidak akan pernah memakai nasab ya, untuk menyesatkan ini, ya kan? Kalau menyesatkan dengan ajaran komunis, dengan ajaran enggak begitu mengkhawatirkan bagi saya itu. Tapi mengatasnamakan Rasulullah untuk perilaku dan perbuatan serta perkataan yang bertentangan dengan Rasulullah, ya itu orang Islam jadi lari nanti. Jadi komitmen saya itu, makanya saya menghindari mendalil, menghindari mengutip ayat, mengutip hadis, karena saya sedang melindungi kelompok yang tidak butuh ayat, tidak butuh hadis. Yang asal-asal, makanya saya bilang salat ya boleh, enggak ya boleh. Iya, kalau di sini, lalu saya bergaul dengan musisi, udah mau Islam udah bagus, udah mau Islam, yang penting kamu jangan salafi wahabi, kayak gitu aja. Udah kamu Islam aja, enggak salah, enggak apa, kamu cinta kiai-kiai, wali-wali, nanti kamu masuk surga, enggak bisa. Ya enggak mungkin saya suruh sholat. Kalau saya suruh sholat ya, ya pergi. Nah kemarin saya cerita gini sama teman-teman guru, udah lama kan saya dulu guru SMA kan, terus saya resign, terus teman-teman guru kan masih sering gitu ya. Kemarin lebaran pada kesini, saya cerita kayak gini. Kita ada teman saya namanya Pak Heru, kan punya anak laki-laki SMA. Iya, saya itu ngalami sendiri Pak Ge. Anak saya namanya kan Yasin. Yasin itu suruh kamu belum sholat Le, kamu belum sholat Le itu. Kemarin tuh jawabnya gini, kalau kamu bapak cerewet terus nyuruh sholat, aku mau pindah Kristen. Kristen enak, seminggu sekali. Repot jadi orang Islam. Wah gitu kok. Iya, itu fakta sosial. Jadi jangan mendidik anakmu seperti kamu didik orang tuamu, kata Rasulullah itu. Ya kan? Mereka punya zaman yang dikutip Khalil Gibran itu loh. Anakmu bukan anakmu, mereka anak-anak zaman. Harus ada pendekatan baru. Zaman TikTok aja, zaman kita dulu kan nggak ada TikTok, nggak ada internet toh, itu beda lah cara mendidiknya. Terus jangan keras-keras soal jilbab macam-macam. Lah guru agama namanya Pak Imam juga cerita sama kejadiannya. Iya sih ini ya, dia nyebut murid kan. Dulu itu dia nggak pakai jilbab, saya bujuk-bujuk pakai jilbab, nggak pakai jilbab itu dosa gini-gini aurat. Terus pakai jilbab. Lah belum lama itu saya lihat dia nggak pakai jilbab lagi. Saya tanya, loh Dok, kamu sekarang kok lepas jilbabnya? Maaf Pak Imam, saya sekarang non muslim. Iya, itu tuh kejadian-kejadian nyata yang kayak gitu. Kita itu mau melindungi umat Rasulullah, apa mau merusak? Pertanyaan itu. Kalau mau melindungi ya, dong, pahami mereka dong. Seperti Wali Songo memahami. Itu lah, Wali Songo ini mandi dia pendak suro, karo padusan 2 kali, gitu. Saja 2 kali udah cukup. Ada artis juga dulu itu nggak pakai jilbab, terus pakai jilbab. Terus ini tahu-tahu cuma pakai katok cekak itu. Iya, kecewa karena ini. Makanya hati-hatilah kita menyampaikan agama itu kan menurut tafsir kita aja tuh. Apakah Rasulullah persis seperti? Ya enggak juga toh.
Makanya si Islah Barawi itu bilang kita itu sebenarnya hanya menganut tafsir agama, bukan menganut agama itu sendiri, tafsir yang harus disesuaikan. Makanya di NU ada al-muhafadzah itu. Nggak bisa kita harus begini, nggak bisa. Itu caranya rusak nanti umat Rasulullah. Tapi nanti kita menjalankan begini dibilang itu berat. Kalau enggak ya si A, terus ngeritik nasab Alawi, Wahabi, Salafi, tidak cinta Dzurriyyah Rasul. Ya cinta tapi nggak cinta dengan yang palsu ya. Saya aja Pak Kiai ya, kebanyakan di lingkungan saya itu kan Salafi Wahabi. Kadang-kadang ini nggak boleh, itu nggak boleh. Pusing. Pusing juga. Udah kita keyakinan masing-masing aja. Gini kalau ada teman-teman seniman, apa pelukis, apa pemusik, apa sastra, ada ngumpul, terus saya salat kan, saya bilang ini saya mau sholat, nanti jangan ya ngobrolnya jangan keras-keras kan. Kalau yang biasa sholat, pengen sholat boleh, biasa sholat lagi pengen libur sholat silahkan. Yang biasanya nggak sholat, nggak usah ikut, nanti malaikat kaget. Loh di sini itu santri-santri kan alumni udah banyak ya kita sejak tahun 2000 kan. Saya itu selalu ngelarang santri misalnya gini, ada santri kalau sholat cuma kesini malam Rebo, sholat isya aja, yang lain kan nggak pernah dia. Kemudian dia lapor, alhamdulillah minggu ini saya Jumatan, oke, Jumatan masih oke lah. Sholat isya malam Rebo dan Jumatan masih oke lah. Lah berapa bulan kemudian alhamdulillah saya 5 waktu sudah 1 minggu itu 5 waktu saya laksanakan. Nanti dulu. Namanya itu kebanyakan ngomong. Kalau tambah itu dikit saja lah, tambah maghrib. Iya gitu. Pelan-pelan. Jangan habis TK langsung kuliah. Cepat otaknya nanti. Sekarang dia hebat. Dia hebat ya. Dia jadi intelijen negara, percayaan presiden. Itu sana saya. Ya saya titipkan lah, saya bilang sama Endropion, ini anakku. Ya kan kalau di lingkungan baik pasti nanti kalau baik juga. Iya, kebaikan kan dikit-dikit seperti apa tanaman yang tumbuh. Iya. Sekolah kan enggak beragama kan seperti sekolah seperti mondok kan. Apa itu dulu TK dulu, ibtidaiyah, sanawiyah. Habis ibtidaiyah jangan langsung aliyah kan itu apa? Cepat kan. Dan Rasulullah juga saya kan makanya saya sama si Gus Miftah itu bilang itu Corbuzier itu jangan sholat dulu. Kok jangan sholat dulu? Nah, Rasulullah itu mengislamkan Abu Bakar, Sayyidina Ali macam-macam itu nggak disuruh sholat 13 tahun kemudian baru disuruh sholat. Ya selama kan 13 tahun. Itu aja gurunya Rasulullah, muridnya itu para sahabat, gurunya Gus Miftah, muridnya mau jadi Corbuzier ya selama tahun lah. Tapi kadang-kadang kayak gini disalahpahami anak saya, terus sholatnya seenaknya sendiri yang masih SMA itu. Soalnya dirangkap dari subuh sampai isya itu. Saya bilang, ya gue nek kelas levelmu cuma kayak begitu ya nggak apa-apa. Tapi ya gue nasabnya orang aku berarti kan. Mungkin kamu keliru di rumah sakit. Nenek nasabnya orang aku ya orang menunggu. Nggak apa-apa kan kalau ngomong dengan, ya kan orang beda-beda. Kan dia tidak sejak bayi saya asuh. Lah kamu kan sejak bayi, bahkan sejak dalam sperma. Memang tidak mudah untuk menjadi kiai. Kalau cuma dalil aja mudah lah. Tanya santri-santri itu saya tahun 2000 sampai 2004 ya kira-kira ya. Saya ngomong gini mesti Quran, hadis, ulama, mesti ngomong terus. Sekarang enggak, saya kayak wong kejawen. Aku ya wong abangan weh. Aku sen koncone wong abangan, ora ono dalil-dalilan. Mandek ya dalil lho. Biyen ngono kuwi terus yo. Wes nganggo ayat Quran terus. Ada kasetnya, saya kumpulin 100 lebih kaset. Dalil semua. Kalau mau dalil-dalilan sampai kenyang gua ada. Aku ngomong apa ini hadisnya, aku ngomong apa ayat Quran. Ini pendapat ulama tak kutip semua. Dalam bahasa Arab saya kira enggak. Aku ngurusin abangan. Nek santri kan mesti ngerti dalane mlebu swarga, abangan dulu. Dan Rasulullah itu kan target Rasulullah itu sebanyak mungkin manusia masuk surga, jangan ke neraka. Nek wis santri-santri wis ngerti lah dalane kan. Mbok ora ngerti ya ndek Google Map lah. Aku ngurusin sing kira-kira mungkin itu loh. Umat Islam jangan mengulangi kesalahan yang sama. Tahun 50 gara-gara peristiwa 65
G13 PKI. Kan umat Islam diadu domba dengan kelompok Partai Komunis. Itu Gus Dur itu melaporkan berdasarkan data-data yang valid 20% umat Islam pindah agama. Karena apa? Karena simpatisan PKI kebanyakan Islam. Bahkan 100% Islam. 85% diantaranya apa itu pendukung PKI, sholat. Dan itu orang-orang itu ketika dipenjara, ketika dibunuh, keluarganya marah sangat sama orang Islam, keluar dari Islam. Saya sendiri lihat tetangga istri begitu. Dia ditangkap, dipenjara di Pulau Buru ya, Pulau Buru apa itu Nusa Kambangan ya, Nusa Kambangan. Ya pokoknya semua keluargaku nggak boleh ada Islam. Boleh agama apapun tapi jangan Islam. Islam itu jahat. Gitu loh. Hati-hati kita itu mendakwakan Islam itu harus sangat hati-hati. Orang potong takbir, matamu picak kan, gitu kan? Merusak kayak begitu itu. Islam habis kecuali kalau memang targetnya mau menghabisi umat Islam supaya umat Islam di Indonesia makin sedikit makin habis. Silakan keras-kerasan kayak gitu. Tapi kalau kita mau menjaga warisan Wali Songo yang sudah mengislamkan Nusantara, ya caranya harus halus. Halus itu bukan hanya dalam cara berbicara, tapi isinya pembicaraan itu kudu halus, kudu lembut, kudu ringan. Jangan yang keras-keras. Apa-apa nggak boleh. Waduh. Nggak ada dalam hadisnya. Di sini ada santri bertato, rambutnya gimbal, setiap kali sholat di masjid disalahin soalnya kamu harus disetrika dulu, harus akhirnya udah hampir putus asa, terus ketemu orang diajak ke sini ya sekarang. Nah, aku aja, udah mau keluar Islam aja. Lagi kayak gitu ketemu orang di tempat parkir, dia marah kan. Saya ke masjid dilihat minimal di sini sih gitu, nggak boleh. Terus dibawa ke sini. Ya boleh, nggak apa-apa, saya bilang. Dosa nggak, seandainya dosa ya nggak apa-apa, Allah maha pengampun. Dosa tato itu, Allah itu maha besar, orang ngurusi tato. Masa Allah ngurusi tato? Nah sekarang kalau majelis maulid mata suruh ke depan. Nah dia kan pakai jubah, pakai baju jubah. Nggak usah pakai jubah dong, kamu nggak keren. Pakai kaos, ya biar kelihatan tatonya, pakai celana jeans, depan. Rambutnya gimbal. Tapi masih gimana? Masih. Ya nggak apa-apa juga kan. Mana hadisnya, mana Qurannya? Al Gimbalu. Ngomong-ngomong nggak boleh loh. Kali kesini malah ketika bersama semaan itu kamu di depan ya.